Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 10 yaitu firewall address list. Ada 3 materi di sini. Yang pertama ada konsep address list untuk firewall filter, dan address list untuk firewall NAT. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep address list. Ini konsep address list ini adalah salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan beberapa IP address jadi satu nama. Untuk menemukan fitur address list itu bisa masuk ke menu kemudian IP, kemudian firewall. Sebelumnya kita telah berkenalan dengan filter rule ya teman-teman. Sekarang kita akan berkenalan dengan address list. Jadi sebagai contoh kasus, ada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita, berarti kita tinggal tambahkan aja list tersebut. Misal kita klik add, terus kita tuliskan identifikasi dari orang tersebut, yaitu misal klien nakal. Untuk addressnya misal ya teman-teman 192.168.1.10 misal ya teman-teman. Berarti kita tinggal buatkan listnya, kita bisa apply kemudian oke. Gimana kalau misalkan IP addressnya gak cuma satu, jadi terdapat kumpulan klien nakal sekaligus dari range 30-40. Kita bisa buatkan list baru lagi dengan nama identitas sebelumnya, yaitu klien nakal. Untuk addressnya kita bisa tuliskan dari berapa sampai berapa, misal 192.168.1.30 sampai 192.168.1.40. Jadi artinya semua IP yang masuk cakupan range 30-40 itu termasuk klien nakal. Kita bisa klik apply kemudian oke. Kemudian misal ada kasus baru, ada satu network sekaligus semua isi yang ada di network tersebut termasuk klien nakal. Kita tinggal bikin list baru lagi. Di sini dengan identitas sebelumnya. Terus kita tuliskan network dari jaringan tersebut berapa, misal 192.168.2.0/24. Kita bisa apply kemudian oke. Jadi artinya semua klien yang termasuk pada 2.0 itu termasuk klien nakal. Sampai saat ini kita sudah berhasil membuat address list. Tapi ini tidak sama dengan topologi yang kita punya. Ini hanya sekedar pengenalan saja. Jadi nanti pada address list ini kita bisa memanfaatkan firewall filter dan juga firewall NAT ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu address list untuk firewall filter, di mana address list ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa IP address. Di sini kita akan coba mempraktikkan bagaimana memanfaatkan address list ini pada menu firewall filter ya teman-teman. Pastikan mikrotiknya terhubung ke Winbox. Di sini terdapat address list yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Ini bisa kita hapus saja karena ingin menggunakan sesuai dengan topologi kita.
Di sini kita disable, di sini sudah di disabled ya. Di sini kita akan menggunakan studi kasus yang pertama, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Dan di sini pada Winbox kita sudah nyalakan yang kemarin ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini bahwasanya untuk kasus yang pertama kan beberapa VPC bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Kalau misalkan kita lihat di sini, berarti yang bisa ping ke router itu hanya IP 10.10 dan 10.9. Permasalahannya bagaimana kalau misalkan perangkatnya dalam keadaan mati terus dinyalakan lagi, otomatis IP-nya berubah lagi. Oleh karena itu kita akan coba menjadikan seluruh IP yang ada pada jaringan klien ini menggunakan IP static. Oleh karena itu di sini saya sudah menyediakan lisannya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bisa langsung setting IP static, tapi yang perlu kita ingat adalah untuk bagian DHCP servernya kita matikan terlebih dahulu. Kita bisa ke IP, kemudian DHCP server. Di sini ada DHCP LAN, kita X, biar nanti tidak nabrak ya teman-teman. Setelah kita disable, baru bisa kita setting IP statiknya. Kita bisa ke VPC 1. Kita bisa masukkan perintahnya seperti ini, IP 192.168.10.31/24. Ini adalah IP yang tadi sudah kita tetapkan ya teman-teman. Kemudian kita harus tambahkan IP gateway-nya juga, 192.168.10.1/24. Kita bisa enter. Lalu kita harus inputkan DNS-nya dengan perintah IP DNS 8.8.8.8. Kita bisa enter. Kemudian show IP. Nah, di sini sudah terisi semua, begitu juga dengan VPC selanjutnya ya. Kita coba ke VPC 2. Perintah IP 192.168.10.32/24. IP gateway-nya 192.168.10.1/24. Kita bisa enter. Kemudian IP DNS-nya 8.8.8.8, kita enter. Kemudian kita bisa show IP. Nah, kemudian di VPC 3 dengan perintah IP 192.168.10.33/24, IP gateway 192.168.10.1/24. Kita enter. Kemudian IP DNS 8.8.8.8, kita enter. Kita bisa show IP. Nah, kita lanjut ke VPC 4, IP 192.168.10.34/24, IP gateway 192.168.10.1/24. Kita bisa enter. Kemudian IP DNS-nya juga.
kita bisa show IP. Terakhir kita ke VPC 5 IP titik 35/24, kemudian 192.168.10.1/24, kita bisa enter. Kemudian IP DNS 8.8.8.8, kemudian kita bisa show IP. Nah, di sini. Nah, sampai saat ini sudah tersetting IP address dari VPC 1 sampai VPC 5. Kita bisa langsung saja memanfaatkan address list di firewall filter. Di sini kita ingin mengizinkan rules ini jadi mengizinkan beberapa PC dan memblokir sisanya. Oleh karena itu, kita buat dulu address listnya. Klik add, kemudian kita di sini beri nama approve. Kemudian IP-nya 192.168.10.31 sampai 192.168.10.32. Apa maksudnya? 31 dan 32 itu kan IP-nya PC 1 dan PC 2. Berarti nantinya kita ingin VPC 1 dan VPC 2 bisa ping ke router. Untuk VPC 3 dan 5 itu untuk VPC 3 sampai 5 itu tidak bisa ping ke router. Oleh karena itu, kita bisa setting IP address-nya di address list ini. IP-nya CPC 1 dan CPC 2 ini, yaitu 31 dan 32. Kita coba klik apply, kemudian OK. Setelah itu, kita bisa memanfaatkan address list ini. Kita ke rules filter. Di sini saya coba hapus satu saja ya. Terus kita masuk ke menu accept. Di bagian general, C-nya sudah benar ya, input. Untuk search address-nya kita tutup atau hapus ya teman-teman. Protokolnya sudah benar ya, ICMP. Bagian action-nya kita pilih accept ya teman-teman. Kemudian kita bisa apply, kemudian OK. Untuk bagian drop, di bagian general, C-nya sudah benar, input. Terus bagian SRC address-nya kita masukkan IP address network-nya si jaringan klien kita, yaitu 192.168.10.0/24. ICMP sudah benar ya. Kita cek action-nya. Sini sudah drop. Kita klik apply, kemudian OK. Artinya, kalau misalkan rules ini mendefinisikan mengizinkan IP yang sudah masuk ke address list-nya, itu diizinkan untuk ping router, untuk sisanya itu tidak bisa. Teman-teman bisa masuk ke, di sini saya coba ping ke router kita di PC 2. Di sini bisa ya teman-teman. Kita coba lakukan pengujian untuk VPC 3, pastikan tidak berhasil ping ke routernya.
Nah, di sini tidak berhasil ya teman-teman. Lakukan pengujian ulang di PPC 4. Kita coba. Di sini tidak berhasil ya teman-teman. Sampai saat ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi memanfaatkan address list untuk firewall filter ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu address list untuk firewall NAT, di mana kita akan memanfaatkan fitur address list untuk firewall NAT. Langsung saja kita buka pinetnya, kemudian Winbox, kita ke IP. Oh, di sini sudah ya, kita ke IP kemudian ke firewall. Di sini kita ke menu NAT. Nah, NAT yaitu untuk bisa menjadikan klien akses internetan ya teman-teman. Jadi kalau misal kita lihat informasinya di general, ini general chain-nya menggunakan SRC NAT, di mana SRC NAT itu mendefinisikan kumpulan IP klien yang ingin akses ke internet. Kemudian bagian action menggunakan masquerade. Masquerade itu artinya menggabungkan beberapa IP address private yang nantinya ditranslatekan ke NAT. Itu menggunakan satu IP public, jadi bisa akses internetan. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kalau misalkan hanya beberapa VPC saja yang bisa internetan, sisanya tidak. Jika kita lihat di sini, general, ini kan mengizinkan semua bisa internetan ya. Kasusnya saya ingin di mana beberapa VPC bisa internetan, sisanya tidak bisa. Untuk beberapa VPC yang bisa internetan mungkin saya definisikan dengan VPC 1 sampai 4. Jika teman-teman tahu, bisa saja kita menggunakan filter rules. Jadi kita drop view accept any gitu ya. Saya rasa ini tidak efisien karena kita harus menambahkan satu persatu. Oleh karena itu saya ingin pada bagian firewall NAT-nya saya ingin setting untuk beberapa VPC bisa internetan, sisanya tidak bisa. Langsung saja kita mulai. Kita bisa klik di sini. Pada bagian chain-nya tetap pakai SRC NAT. Kemudian jika teman-teman isi pada bagian SRC address, ini berarti hanya IP tertentu yang hanya bisa internetan. Permasalahannya saya ingin lebih dari satu. Maka dari itu kita bisa membuatkan address list terlebih dahulu. Kita klik add. Namanya saya ingin 1 sampai 4 ya. Kemudian IP address-nya berapa? Kan jika dari VPC 1 sampai VPC 4 address list-nya 10.31 sampai 10.34. Berarti bisa ditulis saja di sini 192.168.10.31 sampai 192.168.10.34. Nah, seperti itu kita bisa apply, kemudian oke. Di sini kita sudah buat address list untuk VPC 1 dan VPC 4. Jadi menggabungkan beberapa IP jadi satu nama. Lalu kita pergi ke menu NAT, kemudian masquerade. Di sini kita setting hanya beberapa VPC saja yang bisa internetan. Kemudian untuk di sini SRC address list-nya kita isi dengan 1 sampai 4. Kemudian di mode action-nya kita menggunakan masquerade. Lalu kita coba apply, kemudian oke.
Langsung saja kita lakukan pengujian pada VPC 2 ya. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Ini bisa. Kita coba VPC 3. Ini juga bisa ya teman-teman. Langsung saja kita buka yang di VPC 5. Yang ini tidak diizinkan ya teman-teman. Pastikan ini tidak bisa ping internet. Nah, di sini timeout ya teman-teman. Di sini tidak bisa ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu untuk materi pada bab 10 ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.